Hai si netizen, hai apa kabar? Kembali lagi bareng gua Yuzu dan partner gua Mas Benny. Kali ini kita mau bahas film action horror ya Mas ya. Iya. Action horror, dibilang action nggak terlalu action sih ya, tapi horror sedikit horror juga. Yang berjudul Blood Red Sky. Blood Red Sky ini juga bisa dibilang Transatlantic 473, di mana Transatlantic 473 ini merupakan nama pesawat ya, pesawat yang akan digunakan dalam film ini. Nah, sutradara dari film ini adalah Peter Thorwald dan diperankan oleh Roland Moller, Perry Baumeister, sama Karl Anton Koch. Ini orang Jerman ya? Iya, orang susah film Jerman banget. ini. Jerman ya, karena film Jerman, action horror Jerman. Thriller lah. Thriller ya. Action horror thriller Jerman. Jadi makanya sebutnya agak susah gitu. Film ini bercerita tentang Naja atau si Perry Baumeister dan anaknya si Elias yang diperankan oleh tadi Karl Anton Koch. Dia ini ingin pergi ke New York ya, dia pergi New York untuk menyembuhkan si ibunya. Ibunya ini nggak tahu sakit apa. Sebenarnya kita udah tahu gitu. Nah, ini dia punya penyakit di mana dia ini bisa menjadi seorang vampir atau zombie. Vampir atau zombie? Nanti kita jelasin ya. Seorang vampir di mana dia itu tidak sengaja digigit oleh vampir dan kemudian menjadi vampir. Nah, dia ingin pergi ke New York karena dia ingin menyembuhkan diri dia untuk menjadi kembali manusia normal. Namun ternyata di pertengahan jalan di pesawat Transatlantic 473 itu dibajak lah. Pesawat mereka dibajak dan didatangi oleh para yang penjahat-penjahat yang pengen duit mereka yang ada di dalam pesawat itu. Lalu kemudian dipasang bom dan hilang. Ya klasik lah ya story-nya. Lalu kemudian dengan tidak secara langsung akhirnya si Naja ini berubah menjadi vampir dan mencoba menyelamatkan semua penumpang yang ada di pesawat Transatlantic 473. Untuk cerita film Blood Red Sky ini menurut gua hampir sama kayak film-film pembajakan yang sebelumnya ya, baik ada dari film Liam Neeson yang kita tahu ya kan, film lama banget itu. Terus kemudian ya pembajakan yang lain lah, nggak cuma pesawat gitu, ada pembajakan kereta atau pembajakan bus yang lain lah. Hampir sama kronologinya, story-nya ada pembajakan, terus kemudian pembajakannya naruh bom atau mau ngebunuh penumpang, terus kemudian kabur. Klasik yang tadi gue udah jelasin. Ini ceritanya klasik. Namun disuguhinnya kenapa dibilang horror? Karena di sini itu karakter utamanya itu bisa berubah jadi vampir. Nah, kenapa tadi gue bilang vampir atau zombie? Karena di sini vampirnya itu gimana ya? Dia jadi vampir ketika dia ngegigit orang itu langsung jadi ikutan vampir. Ya kan, nggak ada proses untuk dia diem dulu atau kayak gimana, tapi tiba-tiba langsung jadi vampir. Nah, ini hampir sama kayak kita lihat nonton film tuh zombie ngegigit orang, terus langsung jadi zombie. Kayak jatuhnya virusnya berpindah gitu. Nah, kenapa dibilangnya vampir zombie? Ya udah kayak gitu. Jadi kita juga bingung ya, itu zombie apa vampir? Betul. Sekilas sih yang ditayangkan dan dimunculkan sama si sutradara ini kan kita nganggapnya vampir karena kan giginya ada tariknya. Karena juga dijelasinnya vampir. Betul, karena dijelasinnya juga dia vampir gitu kan. Tapi secara kita lihat di cerita ternyata itu bukan vampir gitu. Jadi itu kayak zombie gitu jatuhnya. Kayak jatuhnya kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ya udah mereka si Naja ini mencoba survive dari kejaran-kejaran para pembajak. Terus juga kalau kan bingung tadi ya vampir atau zombie, ya emang sih karena aspek-aspek yang kita lihat di kebanyakan film
itu lebih ke zombie daripada ke vampir, atau betul. makhluk-makhluk yang kita nggak tahu kan, cuma latar belakang yang dijelasin kan kayak flashback kan cuma dikit. Ya waktu kenapa dia terinfeksi, Betul. terus pas dia di pesawat juga. Terus di sini kan terlalu simple banget nggak sih apa si pembajaknya ini ceritanya Iya, ya benar, udah benar, benar. simple, cuma digabungin sama apa horornya, Horornya. ada vampirnya. Ah. Jadi kayak ditabrak-tabrakin ceritanya jadi terlalu simple gitu loh. Jadi walaupun si vampirnya udah serem, malah nggak kelihatan serem. Iya, jadi kayak biasa aja Jadi ya, biasa kayak aja. gitu. Kita nggak ketakutan. Mau bingung nih, mau ketakutan pembajaknya atau si vampirnya, ya Betul, kan? betul. Jadi nggak ada suasana tegang banget gitu ya. Tegangnya Jadi jadi biasa kurang, aja, nah. kayak gitu. Nah, tadi cerita Brotesa kita udah bahas sedikit tuh tentang hijacker pembajak pesawat. Terus lalu kita langsung aja nih ke karakter. Ah, Kan oke. Karakter utamanya si Naja. Naja, Itu Naja menurut gue udah oke sih. bagus karena sih dia. Dia kan ngelit banget kan, walaupun nggak full dia. Terus gue demen di sini tuh ininya pembajaknya. Oh, Kan kelihatan garang-garang tuh, Ya, ya kan? betul. Bener-bener skematik gitu loh dia. ya ada salah satu ya yang psycho untuk Iya, yang bunuh-bunuh bener-bener gitu ya. dia apa-apa bunuh. Jadi karakternya banyak gitu loh. Ada yang leadernya, Ada yang kalem. ada yang kalem ngikutin, ada yang bener-bener psycho banget. Pengennya Jadi ngebunuh tuh, orang aja. Nggak monoton gitu loh pembajaknya. Tapi masalahnya penumpangnya pasif. Walaupun Iya. si hijackernya udah oke, tapi penumpangnya udah takut-takut aja. Biasa-biasa aja. Ada yang disuruh baca Iya, itu ikut aja. aja. Beberapa ada yang sakit, kasihan juga ikut terlalu, ya biasa. Jadinya tegangnya udah tegang di si pembajaknya udah oke, tapi si penumpangnya nih ya biasa aja. Jadi kurang. Kalau lu kan suka nih Ya, sama si pembajak, pembajaknya. nah. Nah, justru gua malah ada yang gua nggak suka di Siapa karakter tuh? ini. Oke, kalau misalkan karakter Naja oke lah Oke ya. lah, Udah ya. kita geser lah ya, udah kita kesampingkan, dia udah oke menurut gua, actingnya juga bagus, mimik wajahnya juga keren. Kayak gimana ya, kayak ketakut-takutan dia biar Kayak nggak bingung ketahuan, antara nggak ketahuan atau gimana. identitasnya dia vampir atau enggak gitu, kayak nyimpen sesuatunya gitu. Oke lah. Nah, yang gua nggak suka ini anaknya justru mah. Elah ya, Eli. Iya, si Elias ini terlalu aktif dia, teriak kanan, teriak Hyperaktif. sini, iya hyperaktif banget. Jadi maksudnya gimana ya, anak-anak tapi terlalu agresif banget gitu ke pembajaknya, iya, ke penumpang, iya, ke Ke ibunya, emaknya, iya, ke semuanya gitu. Jadi kayak semuanya tuh Dijelajahi. ini nama dia gitu loh. Gua udah gitu berisik juga gitu, maksudnya ya apa gitu, maksudnya nggak perlu harus berisik itu. Dia minta jangan bunuh ibuku, terus pembajak Ribet ini sendiri lah. ribet sendiri gitu. Justru malah yang tadinya udah bagus story, ceritanya juga udah lumayan gitu, ditambah sama karakter anaknya ini jadi kayak apa sih ini anaknya Iya. diganggu gitu Nggak loh, usah, annoying banget ya, gitu. walaupun ada anaknya ya nggak usah segitunya, Iya, ya nggak usah lebay sampai lah. nggak usah sampai ketakutan sampai kayak gitu, terus kemudian dia kabur kemana-mana, harus nyelamatin anak, ibunya lah, harus ke bawah lah. Dan apalagi yang paling yang gua paling sebel tuh yang dia ke bawah tiba-tiba ngambil center, yang mau ngambil center, terus tiba-tiba dia kejebak sama semua zombie. Nah ya. Terus iya banget sih, kayak mau sok Apaan, pahlawan. iya, iya. Aduh, Kan udah gue mau lu- tinggal turun doang iya, ya. tinggal turun doang malah sok-sok maksa gitu. Kayak jadinya yang tadinya kita mikir gini loh, kayak ini cerita mau ditambah-tambahin nih Ya. gara-gara si anaknya Gara-gara ini. anak kecilnya doang sih. Kayak pengen dibikin, kayaknya udah nih harusnya segini nih cukup. Tapi ditambahin gara-gara anaknya ngeyel lah, tengil lah, jadi ngebandel sama emaknya. Jadi akhirnya ya udah kayak gini. Yang menurut gue, apalagi sampai ending lagi, teriak-teriak lagi, sampai majuin lagi, aduh, annoying banget. Jadi buat gue, aktor anak kecilnya si Carl Anton ya, aduh, sorry ya, adek, kalau ini lain kali kalau mau main acting tuh yang jangan kayak gitu lah. Kita kan udah bahas nih story-nya, seperti biasa lah, story udah, terus kemudian karakter, lalu kita beralih ke visual. Nah, gue juga sebenarnya agak kurang srek juga, bukan srek sih, gimana ya? Kurang suka gitu untuk visual dari make up. Pertama dari make up si Naja saat berubah jadi vampir. Vampir botak. Pas jadi vampir botak gitu, palanya nggak ada, rambutnya nggak ada, palanya nggak ada, hilang dong, rambutnya nggak ada gitu kan, tiba-tiba dia udah lepas wig gitu kan.
Itu menurut gue vampirnya tuh terlalu gimana ya? Apa mungkin emang di Jerman seperti itu gambaran vampir gitu kan? Kita kan jarang tahu Nggak gitu. tahu, ya. Tapi kalau menurut gue tuh vampirnya terlalu ugly banget gitu loh. Jelek banget gitu loh. Maksudnya tadinya dia cantik ya kan? Kayak alien orangnya. Kayak alien bener. Udah dibilang vampir, genre zombie, Kayak sekarang alien gitu kan Nggak jadi jelas jadi ini. nampak kayak gitu. Jadi buat gua make up untuk jadi si Nazia ini kurang gitu. Tapi kalau overall yang lain yang pas ketika mereka terinfeksi sama si Naza kan jadi vampir bagus gitu, Iya, keren, karena kelihatan kan masih ada garangnya. rambutnya, masih ada ininya. Kalau si pas jadi Nazanya itu pas jadi vampir tuh buat gua kurang gitu. Untuk di visual sih gua Iya cuman sih. itu doang sih. Kalau gua di visualnya, bukan di visual sih, kalau gua lebih ke situasi di pesawat. Oh iya. Walau itu kan dibajak, Hmm. harusnya kan tegang banget dong. Terus tadi gua bilang si penumpang lainnya Ya, pasif, biasa aja. terus pilotnya yang mati, terus jadi biasa aja. Kayak mereka nggak ketakutan gitu ya, karena kan Harusnya bener-bener tegang banget kan. Terus sebelum dibajak juga kayak situasi pesawat di atas kan kalau lagi terbang kan lampunya mati atau apa. Jadi kurang real banget lah untuk kondisi ada di atas pesawat gitu. iya. Kita juga kayak gue pernah dan mungkin lu juga Iya. pernah kan naik pesawat kalau andaikan kata suatu saat di posisi kayak gitu ya kan, mungkin akan Lebih tegang lagi, gitu. apalagi ditambah ada vampirnya. Iya, bener-bener, Ada yang bener. ditembak. Terus ada pas- mati juga iya, ya kan. Situasinya harusnya bener-bener menegangkan Iya, banget. ini Gua malah kayak ya biasa aja, rame tenang. gitu juga, rame biasa kayak gitu ya. nggak terlalu tegang. Bagi gue sih kurangnya di pesawatnya doang sih. Nggak doang juga sih, ada beberapa aspek lah. Tapi yang lebih nggak enaknya di pesawat itu doang. Jadi kesimpulannya film Blood Red Sky atau Transatlantic 473 ini menurut gua nggak action, terlalu action yang tadi udah dijelasin, nggak horor-horor banget ya, jadi ya standar aja. Kalian juga bisa nikmatin story-nya walaupun ada yang menurut gua ngeganggu di dalam film itu, yaitu si Elias anaknya. Tapi dikemasnya lumayan sih, bagus gitu, cakep, dan ngambil story-nya juga pembajakan pesawat gitu kan, yang kayak sebelum-sebelumnya film-film pembajakan juga kita udah pernah nonton gitu. Gua kasih skor film ini mungkin bisa 6,5/10. 65 ya. Kalau gua sama sih 65 juga. Jadi karena ya itu tadi kurang beberapa aspek yang jadi horornya kurang, thrillernya kurang, apanya kurang. Tapi dikemasnya cukup bagus. Iya, dikemasnya bagus ya kan. Dan kalian bisa saksikan film ini di Netflix.